Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menjelang sore buat seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Hati-hatinya semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya di hari ini. Dan senang sekali rasanya saya, Fiorena Jiretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini, program Bincang Kota, Legislator Makassar Bersuara, edisi Rabu 6 September 2023. Jadi di episode-episode sebelumnya Tribun Timur sudah kedatangan para sosok-sosok yang bisa menginspirasi para Tribuners untuk bisa mendapat insight-insight baru, edukasi. Dan kali ini spesial karena Vio bisa handle legislator yang satu ini. Yaitu siapa dia? Yaitu ada Kak Andi Nurdin Halid selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Dan kita akan mengemas perbincangan kita pada sore hari ini mengenai dari pengusaha ke politik. Seperti apakah kisah dari Kak Nur Haldin? Kita langsung sapa dan tentunya lebih dekat dulu bersama Kak Nur Haldin. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Assalamualaikum para Tribuners dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Sudah cukup, Kak, sapa-sapanya? Sudah itu aja. Oke. Sudah Singkat, padat, jelas ya, Kak. Oke. Gimana kabar, Kak Haldin? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Tadi dari kantor, ya sudah memang disiapkan waktu untuk kalau Tribuners sudah mau dengarkan bersuara lagi kita kembali, kita datang. Untuk spesial untuk Tribuners, ini suara-suaranya bagi pengalaman lah. Benar, Kak. Apalagi kan temanya kita ini dari pengusaha ke politik. Iya. Mungkin banyak Tribuners yang punya keinginan untuk terjun juga ke dunia politik, tapi masih maju mundur, Kak. Kalau dari Kak Haldin mungkin bisa kasih insight satu kunci ketika mau bertransisi dari pengusaha ke politik itu seperti apa sih, Kak, persiapannya? Teman-teman para pengusaha mau muda mau tua, saya rasa harus tetap berpikir politik juga. Jangan politik itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau mau ya harus kesepenuhan hati. Seperti saya waktu memang dulunya kontraktor, bangun beberapa perumahan swasta di Kota Makassar. Tiba-tiba dipanggil untuk berpolitik, ya sudah harus kita tinggalkan itu jiwa pengusaha kita, gitu kan? Dalam artian pengusaha sama politik itu berbeda, jauh sangat berbeda. Karena kenapa? Kalau mungkin pengusaha itu memikirkan segelintir orang, tapi kalau sebagai politikus atau tidak mewakili masyarakat di DPR, itu harus memang tidak bisa pilih-pilih kasih. Tergantung di mana masyarakat di mana ada minta bantuan, kita harus turut. Tapi tidak bisa juga secara keseluruhan dipenuhi. Dilihat dari kemampuannya kita, dan masyarakat itu sekarang sudah pintar. Mereka itu selalu bertanya mungkin di hal-hal di luar dari pemikiran kita. Tapi kita harus memberikan pembenahan kepada mereka. Ya dulu mungkin saya pengusaha, kita minta ini, bisa saya langsung bantu. Tapi sekarang harus ada, kalau di DPR atau tidak sebagai mewakili representasi dari masyarakat, harus tahu dulu, oh yang ini bisa kita bantu, ini tidak. Dan yang tidak kita bisa bantu itu pasti langsung kita bilang, oh tidak bisa, Kak, Pak. Iya, tidak perlu janji-janji seperti itu. Perlu janji-janji. Jadi ketika memang berpotensi untuk dibantu, itu masih bisa dibicarakan. Begitu, karena saya ingat sekali waktu maju 2014, 2019 dan akan maju nanti di 2024. Amin. Pernah pasti ada selalu masyarakat bilang begini kalau kita setiap sosialisasi, Pak nanti insya Allah kalau kita terpilih jangan kita tutup kacata. Saya bilang pasti saya tutup. Kenapa? Siapa mau panas-panasan di mobil? Gitu. Yang salah adalah kalau saya lewat depan rumah ternyata ada saya lihat, salah saya kalau saya tidak sapa, Ki. Gitu loh. Itu. Karena memang masyarakat pasti jawabannya masyarakat, iyalah saya tidak mau tutup. Karena ada, Ki, bantu Kak kemarin, tidak bisa. Masyarakat juga itu pemberian, ini juga patologi ini. Karena kita harus memberikan mereka secara logis juga. Masyarakat kita itu selalu berpikiran, kalau orangnya sombere, kalau sudah dapat jabatan, dah lupa Ki pasti. Tapi kita harus memberikan mereka penjelasan. Karena hampir semua elemen saya temui, alhamdulillah semuanya memang mau memilih sosok yang dimana mereka gampang untuk temui, gampang untuk berkomunikasi, urusan di belakang bisa dipenuhi atau tidak. Yang penting bisa disapa dulu. Ketika mereka itu senang mungkin didengar begitu ya, Kak, aspirasinya, dengar curhatannya dan sebagainya. Karena kita sebagai anggota dewan, apalagi saya sekarang sudah menjabat, semua juga seperti kita turun reses, atau enggak kegiatan-kegiatan kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita langsung bilang, ini semuanya akan diparipurnakan seperti reses. Urusan nanti pemerintah kota yang melaksanakan itu. Dia yang ukur, dia yang tentukan berapa anggarannya. Tapi kita sebagai anggota dewan hanya bisa mengawal.
Ya, karena kita harus tahu kemampuan daerah kita juga. Gitu. Untuk itu kan pasti Kak Haldin tidak jalan sendiri. Iya. Bagaimana kabar dari rekan-rekan yang ada di DPRD Kota Makassar, Kak? Hingga saat ini? Saya sekarang ini sebagai wakil ketua DPRD dan koordinator Komisi D. Dia bilang orang Komisi Air Mata. Kenapa demikian? Karena di situ ada dinas kesehatan, dinas sosial, pemadam, BNPB dan lain-lain semuanya. Di situ semua pasti banyak keluhan. Karena apa dibilang air mata, orang pasti kalau saya bilang, Pak, anakku sakit ini bisa dibantu tidak? Oh, kita siapkan bagaimana pelayanan dari pemerintah kota menyiapkan anggarannya untuk mereka bisa tetap dilayani. Itulah. Bukan masalah tentang masalah pembangunan, karena memang saya mau fokusnya memang tentang masalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Nah, itulah kenapa saya jadi koordinator Komisi D di luar dari jabatan saya juga dan memang saya memilih Komisi D karena saya pikir di sini nih komisi yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Ya, dalam artian orang memilih kalau mau politik lagi, mau caleg lagi, saya rasa sudah tidak susah. Kenapa? Kita selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mungkin sekitar, saya juga manusia biasa. Dari 100% permintaan ya minimal 60-70% saya sudah penuhi mereka. Seperti kemarin banyak keluhan pas PPDB pendidikan. Ada beberapa anak-anak kita kasihan yang terkendala bisa masuk ke situ, tapi dengan kita punya kebijakan, kita sebagai wakil ketua saya bilang, saya selalu itu kalau bicara sama dinas bukan menekan, tapi minta tolong. Saya memberikan penjelasan, bilang ini anak tidak bisa sekolah jauh sekali karena faktor mungkin orang tuanya single parents atau tidak dua-dua pekerja. Tidak bisa kalau mau antar dulu jauh-jauh pasti dia terlambat kerja. Jadi kita memberikan alasan-alasan yang normatif dan alhamdulillah dinas bisa bantu. Ya gitu. Berarti kalau berbicara tentang kesibukan begitu dari Kak Haldin sendiri untuk Tribuners begitu ketahui selain mungkin melakukan reses, terus ada tadi bantuan mungkin perubahan kebijakan dan sebagainya, kesibukan lainnya sebagai wakil ketua DPRD dan juga koordinator dari Komisi D itu sebenarnya sehari-hari ngapain aja sih, Kak? Banyak sekali. Sampai detik ini pun HP tidak pernah berhenti. Sampai kita lagi talk show ini sama Tribuners juga telepon masih berdering. Tapi ya dalam artian gini, kegiatan sampingan kita itu seperti saya kan anak motor, sudah dipercayakan sama teman-teman sebagai ketua BNLI juga. Kita juga punya ada beberapa komunitas-komunitas dan khususnya yang lain itu seperti organisasi ketua AMPI, saya wakil ketua di Pemuda Pancasila. Ya, aspirasi itu tidak harus kita jemput, tidak harus kita setiap reses atau tidak apa. Setiap ada yang teman minta tolong Kak atau enggak ya selama dia berKTP Makassar ya pasti kita bantu. Gitu. Tapi kegiatan kita bagi belum lagi keluarga kan, tapi saya syukur punya istri yang sangat support, hampir dibilang 100% dia yang urus anak. Jadi saya tidak terlalu banyak berpikiran tentang masalah keluarga. Jadi banyak terbagi memang di waktu luar, kayak gitu. Tapi tetap ada quality time sama keluarga ada. Misalnya ya seperti mungkin mereka kalau lagi libur, lagi jalan-jalan atau enggak di malam hari main-main sama anak ya tergantung. Tapi ya sebagai anak muda yang dipilih sebagai anggota dewan juga, ya pasti juga punya kesibukan sendiri. Sampai di rumah mungkin anak-anak main-main sendiri juga. Saya juga main iPad sendiri atau enggak lagi nonton kayak gitu. Tapi kalau ada di samping, kalau diajak main ya main kayak gitu. Berarti tidak ada kecemburuannya dari istri, dari anak? Iya biasa ada komplain. Kenapa ini pergi pagi pulang malam terus kayak gitu? Ada beberapa tapi ya alhamdulillah sampai detik ini juga enggak ada yang sampai yang buat itu masalah. Kayak gitu. Iya. Kalau untuk quality time-nya Kak Haldin sendiri? Quality time ya tergantung. Kayak biasa kalau sampai di kantor ya pertemuan-pertemuan sama teman-teman cicet gitu. Tiba-tiba ada ajakan, ayo kita ke warkop. Ya sudah, ayo main di warkop. Biasa main domino, main kartu juga di sana. Atau enggak, biasa kalau sudah capek keluar, saya bilang sama teman-teman, ayo di rumah saja kita main gitu lah. Tapi ya alhamdulillah dari keluarga sangat support banget. Berarti balance ya Kak antara kehidupan keluarga, kehidupan politik. Ya. Kalau pengusaha gimana Kak? Udah ditinggalkan? Kalau pengusaha sudah. Sejak saya menjadi anggota dewan tahun 2019 kemarin, semua perusahaan yang atas nama saya sudah alihkan ke keluarga. Gitu. Ya makanya saya bilang sama keluarga yang pegang perusahaan, saya bilang gini, jangan cari pekerjaan yang ada di Kota Makassar, cari di luar kota. Karena kenapa? Kalau dapat jadi di Kota Makassar, takutnya walaupun kalian menang murni atau enggak apa, pasti dibilang ada banyak sedikitnya pasti ada keterlibatan saya di situ. Padahal kita kan padahal sampai detik ini tidak ada kita urusi kayak gitu usaha. Tapi Kak bagaimana bisa legowo begitu Kak melepaskan semua aset mungkin
Karena saya berpikiran gini, kalau kita masuk di politik, sudah tidak ada yang bisa punya sampingan. Karena kenapa? Anggaplah kita fokus sama, kayak mungkin saya sebagai kontraktor. Nggak bisa, saya ini orang bukan bisa fokus di banyak hal. Yeah. Pertama adalah, kalau saya tetap jalankan saya punya kontraktor di perusahaan, pasti satu yang ketinggalan. Ada yang terbengkalai. Ya, otomatis kita berlaku baik saja kepada masyarakat, pasti ada yang cemburu, ada yang sirik, ada yang cerita jelek kita. Apalagi kalau kita tidak kerjakan sama sekali kan. Nah, saya tahu kemampuan saya pasti nggak bisa bercabang pikiran saya. Makanya sebelum saya dipercayakan maju, kita bicara keluarga dulu. Keluarga bilang memang harus pilih salah satunya. Dan sejak 2014, saya sebelum maju, saya percayakan ya sudah, kita maju total dulu. Usaha kita kesampingkan dulu. Tapi pas 2014 tidak terpilih, kembali lagi ke usaha. Itu karena bukan jujur pribadi, saya tidak punya usaha selain dibutuhkan saya di situ. Seperti saya tidak punya toko, saya tidak punya ruko-ruko yang menjual sesuatu, jadi tidak terlalu banyak, tidak punya warkop apa semuanya. Jadi harus memang fokus sama kerjaan itu. Nah sekarang sebagai wakil ketua DPR ya, saya fokusnya di situ. Gitu. Jadi selama 4 tahun begitu menjadi wakil rakyat, khususnya menjadi wakil ketua dari DPRD Kota Makassar, Kak, apa saja nih hal-hal yang sudah Anda perjuangkan? Begitu selain mungkin tadi ada perubahan kebijakan pada saat penerimaan siswa baru, ada perjuangan apa lagi, Kak? Mungkin ada kisah-kisah yang Tribuners belum ketahui dan mungkin belum disampaikan juga oleh Kak Haldin? Ini kerja-kerja kita semua di DPR sama teman-teman di 50 anggota dewan, termasuk pimpinan kita karena komunikasi sangat bagus. Yang salah satu kita perjuangkan sama-sama itu adalah jangan menaikkan retribusi sampah. Oke. Itu pertama. Itu di tahun, kalau saya tidak salah, tahun 2021 itu mulai berjalan. Terus yang kedua kita memperjuangkan karena di tahun 2020 kalau saya tidak salah datanya ada kurang lebih 10.000 anak SD yang tidak bisa masuk SMP. 10.000. Iya, karena undang-undang mengatakan harus memang 30% dari APBN kita itu harus masuk ke pendidikan. Nah, sementara ini kita masih bisa sanggupi cuma 20%. 2020 itu hari. Masuk 2021 karena teman-teman kerjanya baik juga, sangat memprioritaskan tentang masalah pendidikan. 2021 itu sudah berkurang menjadi 5.000. 2022 kemarin sudah berkurang lagi. Jadi memang tidak semuanya kita bisa, tapi kita pelan-pelan memperbaiki karena masih banyak pekerjaan kota ini sangat perlu dibenahi. Seperti sekarang ada mungkin lagi jalan pansus tentang masalah RT RW. Saya tidak masuk di situ, tapi saya bilang saya tetap akan memperjuangkan hak-hak dari masyarakat. Yang paling kita anukan jangan terlalu menaikkan retribusi sampah karena saya rasa itu memang sudah menyulitkan dan memang saya memperjuangkan untuk daerah dapil saya di Manggala. Karena di sana kan semuanya dibuang di sana gitu. Jadi saya bilang jangan, harusnya Manggala ini kalau bukan gratis justru mereka yang harus dibayar. Karena kenapa? Sampai detik ini sampah yang berjatuhan terus baunya masih mereka kena dan mereka juga harus tetap membayar juga kan. Sangat kasihan. Jadi kayak double gitu. Iya, double. Tapi tidak bisa juga sementara ini karena saya sudah konsultasikan, tidak bisa sampai digratiskan dulu sementara. Karena kenapa? PAD kita sangat rendah. Jadi walaupun, tapi minimal di daerah Manggala dapatlah di tengah-tengah, nggak mahal, nggak murah. Berarti untuk saat ini retribusi sampah di Kota Makassar, Kak, di angka berapa? Sekarang di angka mungkin paling rendah 16.000 sampai 40.000-an. Itu untuk satu Kota Makassar. Berarti masih standar. Masih standar sekali. Standar sekali. Kak, kalau misalnya kita berbicara tentang perwakilan rakyat begitu, ini kan akhir-akhir ini kita lihat di sosial media, mungkin Vio bisa juga tanyakan mewakili Tribuners terkait kekeringan, Kak. Banyak yang menyuarakan mungkin ini menjadi tanggung jawab DPRD Kota Makassar atau kekeringan DPRD apa itu? Sulsel, kekeringan air, Kak. Oh iya, iya. Itu gimana, Kak, tanggapan Kak Haldin sendiri? Jadi itu memang kita kan sudah masuk ke memang global warming. Itulah. Mau tidak mau pasti kekeringan. Kita mungkin lihat beberapa sungai-sungai kita ini sudah sangat kelihatan dangkalnya, kelihatan adanya. Tapi ini perhatian dari pemerintah pusat juga kena kita di Kota Makassar. Tapi saya bilang sama mereka, apapun yang diberikan sama kita bukan namanya tidak syukuri, tapi memang harus antisipasi. Ada beberapa hal kemarin seperti kekeringan tabung gas juga itu. Nah, itu kan ada memang kebijakan dari pusat untuk menghilangkan tentang masalah 3 kilo. Kita kan di sini hanya mengantisipasi dan berdasarkan KTP. Tapi dibantu dengan tim ahli, memang sudah mereka jelaskan dan kita sudah tegakkan sama beberapa
distributor karena mereka cuma dijatah 100 per hari tabung gitu loh. Nah, memang saya rasa pembelian juga 3 kilo dengan yang mungkin yang lebih tinggi di atasnya harganya sama. Cuma bedanya mereka kan sebagai kayak mungkin pedagang kaki lima memang kan dia perputaran uangnya per hari. Benar. Bukan mungkin seperti restoran yang perputarannya per bulan kayak gitu. Jadi kita memperjuangkan dan kita usahakan mereka lebih dahulukan dan kerja-kerja DPR semuanya tidak semua bisa kita penuhi, tapi jujur semuanya bisa kita atasi walaupun step by step kayak gitu. Berarti kalau dalam hal ini DPRD Makassar mungkin ada bantuan dalam segi fasilitas mungkin pada saat kekeringan? Kita kebanyakan memang menyidaki. Kita sidak ke bawah karena memang laporan sampai bawah dia bilang, Pak saya sudah bawa KTP ku tapi ujung-ujungnya bukan saya juga dikasih walaupun antri dari pagi. Dia bilang gitu. Oh, kita tindaki beberapa dan alhamdulillah beberapa mendengarkan dan mereka yang antri dari pagi memang sudah diprioritaskan karena mereka lebih duluan. Walaupun ada yang cuma order karena saya bilang sama distributor kalau ini keadaannya lagi normal yang order duluan tidak ada masalah. Cuma kan sekarang kekurangan. Jadi siapa yang datang ya kasarnya orang bilang rezeki tidak akan tertukar. Ya, saya bilang sama mereka ya siapa cepat dia yang dapat dong gitu karena mereka berjuang untuk dapatkan gas. Jangan sampai timbul chaos. Tapi alhamdulillah dari kita datangi 60% semuanya mendengar dengan baik. Iya. Tidak berani macam-macam. Ini kan untuk gas Kak. Bagaimana dengan kekeringan? Mungkin persediaan air lah istilahnya. Kemarin khususnya kemarin kita ada paripurna, ada salah satu anggota dewan juga yang menyuarakan tentang masalah air di utara. Tapi Pak Wali sudah dengarkan kita sebagai perwakilan dari masyarakat. Dia bilang memang dia bikin tim khusus untuk melakukan pengecekan sampai ke pipa-pipa dari PDM Kota Makassar. PDAM Kota Makassar. Iya, PDAM Kota. Oke. Jadi ada langsung turun tangan, campur tangan dari Tapi alhamdulillah mungkin karena cuaca sekarang sudah berapa lama tidak mengalami hujan misalnya di sini. Nah, jadi ya pasti harus tetap persediaan kita dan syukurnya Indonesia tidak seperti luar negeri seperti Australia yang dimana airnya mereka lebih krisis daripada kita karena kita mungkin banyak pepohonan di sini jadi banyaklah safe water. Berarti perlu ada anjuran langsung dari tapi kalau saya pribadi menghimbau kepada semua masyarakat gunakanlah air secukupnya. Jangan terlalu buang-buang air karena kenapa ya seperti biasa orang pepatah mengatakan jangan terlalu banyak buang air sakit perut itu. Itu pepatah kapan ya Kak? Pokoknya itulah. Pokoknya gunakanlah sebijak mungkin lah. Iya. Jadi khusus buat Tribuners begitu ya Kak. Ini sudah sampaian langsung dari Wakil Ketua DPRD juga dalam hal ini bekerja sama pastinya untuk bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Ya karena saya bilang begini. Semua permasalahan yang ada di Kota Makassar tidak bisa cuma pemerintah sendiri yang mau menangani. Harus ikut semua tokoh-tokoh masyarakat, elemen-elemen mau yang tua, yang muda, semuanya harus saling membantu. Bahu-membahu untuk kita melewati musim kemarau ini yang panjang. Gitu. Dan bukan hanya musim kemarau Kak. Kalau berbicara tentang anggaran mungkin Kak, berdasarkan data, informasi yang kita dengar, begitu lihat, baca dan sebagainya, bahkan Pak Wali Kota mengatakan anggaran itu, serapan anggaran itu sedang anjlok-anjloknya. Anjlok sekali. Bagaimana Kak, boleh dijelaskan buat Tribuners supaya lebih paham? Ya, di tahun 2022 akhir kemarin target kita punya PAD itu sekitar 2 triliun. Tapi sampai detik ini BPKAD melaporkan kita cuma bisa mendapat sekitar 1,3 triliun PAD kita di Kota Makassar. Karena ya kita juga tidak bisa terlalu mendesak memerintahkan kepada semua masyarakat untuk bayar pajak. Tertib lah, bayar yang lain-lain kayak gitu. Cuma karena memang kita kan baru setelah lewat satu tahun setelah COVID ini. Jadi program-program yang kita lakukan ya harus ya pelan-pelan kita lakukan. Recovery-nya sangat pelan-pelan dan masyarakat jangan sampai berpikiran kenapa pemerintah cuma mau mementingkan dirinya sendiri. Padahal mereka nggak tahu kalau apa yang kita lakuin untuk kepentingan mereka juga gitu loh. Kalau misalnya dari Tribuners begitu penasaran bagaimana sih hubungannya antara anggota atau mungkin dari DPRD Kota Makassar dengan Pak Wali Kota Makassar, Pak? Selama ini alhamdulillah, selama saya menjabat 2019 sampai detik ini masih bagus-bagus. Tidak ada pernah penolakan atau enggak yang sampai bersinggungan keras sama Pak Wali atau enggak dengan para kadis-kadisnya enggak ada. Semuanya, nah itulah gunanya Golkar. Golkar kita di Kota Makassar memang perintah dari atas bukan melawan di luar dari partai kita, tidak. Golkar memang dari dahulu sampai sekarang adalah mitra kritis untuk pemerintah kota. Gitu. Jadi dalam artian mitra kritis
Kalau semuanya program dari pemerintah kota, mau dari wali kota sampai semua sejajarannya ke bawah, programnya bagus untuk masyarakat, ya didukung oleh masyarakat, ya kita pasti harus support, ya gitu. Tapi kalau ada yang agak melenceng sedikit untuk masyarakat, ya itulah gunanya kita DPR, gunanya Partai Golkar untuk turun ke bawah dan berbicara sama Pak Wali, bilang Pak Wali ini bukan kita tolak misalnya, ada satu program yang tiba-tiba tidak cocok dengan masyarakat, kita tolak, tidak. Tapi kita bicara baik-baik, cari jalan tengahnya untuk meluruskan semua barang-barang. Yang penting minimal 70% untuk kepentingan masyarakat lah, saya bilang kayak gitu. Kak Halim boleh sampaikan mungkin salah satu program yang dimaksud itu dibicarakan baik-baik, mungkin mewakili fraksi Golkar untuk ke Pemkot Makassar mungkin terkait apa Kak? Seperti ini sekarang, ada beberapa hal dan ini memang masih dalam pembahasan tentang masalah pembangkit listrik tenaga sampah itu. Kemarin sempat beberapa bulan lalu ada yang bilang, Pak kenapa harus dipindahkan ke Tamalan Rea? Nah, harusnya kan di Manggala. Terus warga Tamalan Rea juga berbicara, bilang Pak Jamil dikasih pindah ke sini. Itu ada RDP-nya itu hari. Tapi kita bilang itu adalah program dari pemerintah kota yang dimana memang kita masih kaji. Apakah pantas memang dipindahkan ke sana? Jadi bukan langsung kayak menolak Pak Wali, enggak boleh dikasih pindah gitu, enggak gitu. Cuma kita bicarakan karena kita lebih cari asas pemanfaatannya. Seperti saya bilang sama Pak Wali, itu sama teman-teman. Satu hal yang saya tahu Pak Wali, kalau dipindahkan ke Taman Rea, kasihan warga Manggala yang selama ini yang sudah mencium baunya, tiba-tiba ada manfaatnya itu lahan, kita pindahkan ke tempat lain. Biarlah warga Manggala yang merasakan juga itu ada pembangkit listrik. Tapi kita masih lihat tuh aturan-aturannya. Kita kan berbicara kebanyakan tentang masalah kemanusiaan, belum masalah aturan. Tapi kita lagi cari jalannya, apakah memang harus dipindahkan gitu. Sekarang masih pembahasan sampai detik ini, dan memang pansus RT RW juga sekarang lagi berjalan, itu masih membahas tentang itu. Tapi saya perwakilan dari Panakukang Manggala juga ya tetap harus berjuang untuk biar tetap masalah pengelolaan sampah tetap ada di Manggala. Bukan gara-gara saya mau biarkan mereka menderita lagi, tidak. Cuma pasti ada alasan tersendiri. Saya maunya ada manfaatnya lagi untuk warga Manggala di sana. Nanti orang bilang, Pak, masa 2 periode di sana atau enggak 1 periode selama 5 tahun di sana tidak ada buat tak untuk warga Manggala. Orang Makassar bilang kayak gitu. Jadi kita masih memperjuangkan karena kita masih melihat banyak aspek sekali yang harus dilihat, seperti masalah konsorsiumnya, tentang masalah pembebasan lahannya juga, dampak-dampak yang lainnya. Jadi pemikiran saya adalah cuma satu, kalau ada memang manfaat untuk warga Manggala, biarkan di sana, karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun merasakan penderitaan di sana. Jadi kalau memang tiba-tiba ada ruang terbuka hijau yang di kemarin sampah, ditambah lagi pembangkit listriknya, biarkan warga Manggala juga merasakan. Karena saya rasa biar warga Manggala juga bisa bekerja di situ. Nah kalau dipindahkan ke tempat lain kan takutnya warga sana yang dapat manfaatnya. Bukan dalam arti kita memisahkan, tapi sudah turun-temurun masalah ini yang ada di sana. Kalau tiba-tiba ada manfaatnya, kasihlah orang Manggala. Gitu. Tapi apakah seluruh masyarakat Manggala setuju dengan hal ini, Kak? Saya rasa tidak semua juga mungkin setuju ya, tidak semua, karena tapi kalau mereka sudah tahu, kita kasih mereka pemahaman, pasti mereka sudah masuk di akal, karena mungkin banyak kriak-kriak yang ada di luar sana, itu pemikiran karena mereka belum tahu maksud dan tujuannya gitu. Kalau saya sih pribadi mau dimanapun di tempatkan yang penting tidak menyusahkan untuk masyarakat. Ya saya pemikirannya satu saja. Kalau ini kan sekarang sampah ada di Tamangapah, di tengah-tengah, kasarnya maksudnya bukan di kota ya, karena kalau dari kota memang jauh, maksudnya dari daerah-daerah orang Dapil 1 misalnya di ujung pandang sana. Tapi kalau dipindahkan Taman Rea kan tambah jauh lagi. Itu pemikiran saya. Takutnya ujung-ujungnya retribusi sampah juga naik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembangkit listrik ini bisa mengurangi retribusi sampah. Karena kan ada kita jual listriknya, berarti ada pendapatan untuk pemerintah kota bisa menggantikan retribusi sampah ini. Ya, tapi kan saya pemikiran untuk jarak tempuhnya lebih jauh, karena di mana sampai detik ini anggaran kita belum bisa menyiapkan setiap kelurahan atau setiap lorong ada yang ambil sampahnya. Kayak gitu. Dalam arti seperti ada mobil-mobil kecil, motor VR itu yang bisa ambil. Kan sekarang kalau kita turun ke masyarakat ada berapa
komplain, dia bilang, Pak, saya sampahku tak 2 hari, 3 hari baru diambil. Nah kalau itu belum bisa teratasi, kalau ditambah jauh lagi, tambah lambat lagi diambil dong gitu. Jadi itu yang kita pikirkan semuanya. Masih pembahasan, bukan dalam artian kita tidak mau pindahkan, enggak. Masih pembahasan semuanya. Berarti prosesnya masih panjang dong, Kak? Masih panjang sekali. Mau dibangun juga mungkin ya 5 tahunan juga. Itu nih ya, kurang lebih 2 tahun dibangun. Berarti kan ada 2 tahun ini sampai yang tidak tahu mau dikemanakan nanti itu kayak gitu. Iya, karena juga ya seperti yang Vio sampaikan lagi di sosial media berulang-ulang kali masih banyak itu Kak keluhan, bukan masih banyak, kembali lagi keluhan itu mencuat Kak ya karena masalah polusi yang semakin banyak begitu dikhawatirkan oleh masyarakat di sana. Saya jujur pribadi kalau kemarau panjang begini yang saya takutkan di awal periode saya terjadi kebakaran lagi di TPA itu kayak kemarin kan, tapi kita berbicara dengan beberapa pihak, insya Allah enggak lah, mudah-mudahan, karena hujan sedikit aja pasti ada baunya ini, ya kan? Tapi ya mudah-mudahan pemerintah kota pasti sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Gitu. Berarti statusnya saat ini di Manggala situ masih banyak sampah yang bertumpuk? Masih bertumpuk. Tapi kalau dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah itu, saya rasa juga dalam waktu 1 tahun kayaknya saya rasa bisa langsung turun itu. Bisa teratasi. Iya, karena banyak warga yang kalau saya salah dengar juga di bawah ini sudah banyak ada tumpukan sampah yang mengenai tanah warga. Itu. Jadi itu yang kita antisipasi lagi biar tidak melebar. Tinggal masalah pembebasan lahannya. Oke. Untuk pertanyaan program kerja mungkin kita skip dulu. Kak Haldin, kita kembali ke Kak Haldin secara personal begitu Kak. Tentu ini perdana Kak Haldin bisa berkunjung ke Tribun Timur dan podcast bersama Vio Kak. Ini Tribuners juga pastinya pengen tahu kronologi cerita Kak Haldin bisa bertransisi dari pengusaha ke politik. Tadi sudah disampaikan bahwa mungkin ada ajakan tadi ya istilahnya Kak. Iya harus diajak dong. Karena kenapa gini saya pemikiran. Kalau tidak ada keterwakilan anak muda di DPR, siapa sih yang mau pikirkan kita gitu loh. Nah kalau ada anak muda perwakilan, ya saya tidak bilang harus banyak, enggak. Karena menurut survei sekitar 40% sekarang anak muda adalah paling banyak di pemilihan sekarang, kurang lebih. Sebagai pemilih, sebagai pemilih. Jadi otomatis sekarang kan sudah macam-macam, ada Gen Z lah, ada milenial lah, walaupun artinya juga sepertinya selama dia masih pemikiran muda, umurnya 60 tahun ya masih anak muda, saya bilang kayak gitu kan. Jadi kalau harus ada keterwakilan anak muda. Nah sekarang anak muda kan pemikirannya mungkin sekarang ya sudahlah kita main game saja gitu. Masih tapi tidak bisa. Nah, kalau siapa mau pikirkan kita semua sebagai anak muda kalau tidak ada keterwakilan kita di DPR? Nah, maunya saya adalah anak-anak muda sekarang ini adalah pemikiran, oh iya, saya harus ubah saya punya kuota. Gitu. Nah, kalau dia mau bicara tuh, saya mau ubah kuotaku, terus apa langkah-langkah yang kita mau lakukan? Masa cuma mau main game? Tapi kan harus berpikir, oh ya minimal di kelurahanku harus bersih. Itu kan sudah ada namanya Dewan Lorong. Nah, salah satunya situ ada anak muda, ya kan? Nah kalau sudah itu kan bisa, lorongku sudah bersih, bagaimana caranya perbaiki, saya punya jalanan dulu. Masuk lagi di atas lagi naik. Nah sekarang ini kurang lebih ada 8 atau 9 anak muda keterwakilan dari 50 anggota dewan. Jadi kurang lebih hampir 20% lah. 20% dari milenial. Dari milenial yang ada di DPR sekarang. Tapi kan tidak tahu pemilihan berikutnya apakah masih bisa bertahan 9 ini atau bisa turun atau lebih bagus lagi naik. Nah, saya harapkan teman-teman, tapi kalau saya lihat dengan susunan-susunan para caleg dari semua partai, banyak perwakilan dari anak muda dan mereka pasti saya rasa kalau mereka terpilih pasti mereka lebih memikirkan tentang bagaimana Kota Makassar ini bisa dipimpin oleh anak-anak muda. Anak-anak muda lebih bisa dirangkul, bilang bagaimana caranya kau jadi ketua RT kau lebih memperhatikan lagi kau punya daerah kayak gitu-gitu, karena jangan semuanya dikasih beban kepada orang tua. Ya, bukan dalam artian orang tua ya sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Karena orang bilang kalau ada tokoh masyarakat mau datang, ternyata orang tua. Kan maksudnya dalam artian dari segi level dia berbicara, beda kosakatanya, beda cara tingkah lakunya ke bawah. Beda pendekatannya juga. Nah seperti orang bilang dulu kan adalah bagaimana caranya kita kasih jalan ini, kita punya program tentang masalah diperhatikan kita punya lingkungan kalau bukan kita sendiri yang kerja. Nah anak muda biar deh nanti adanya yang duduk itu dia yang perhatikan, tidak bisa semuanya mereka gitu. Karena belum mereka juga punya kehidupan pribadi, mau urusi lagi kita kayak gitu. Nah saya bilang saya ajak semua
warga Kota Makassar khususnya anak milenial, Gen Z lah atau anak muda. Ayolah kita sama-sama pikirkan kota yang kita cintai ini, bagaimana caranya apa yang kita inginkan itu yang bisa terwujud. Ada kontribusi, nyata gitu ya Kak. Iya. Jangan semua serahkan sama pemerintah untuk masalah itu. Sama-sama ya. Dalam artian gini, mereka silakan beride, kita yang mendengarkan dan kita eksekusi, kayak gitu. Siapa tahu ada dari ide kalian yang pemerintah belum pikirkan. Benar. Ya karena kalau pemerintah juga yang lakukan pemikiran, eksekusinya sampai ke bawah, nanti bilang, apa karena suka di masyarakat ini kita punya lakukan atau tidak. Tapi kalau ada dari aspirasi dari bawah, saya rasa kan pasti diterima. Kayak gitu. Berarti Kak Haldin selama 4 tahun ini, tapi tadi dimulai di tahun 2012 ya Kak terjun ke dunia politik? 2012 betul. 2012. Berarti sudah 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Betul. Setelah saya lulus dari Australia, 2011 akhir, 2012 awal saya mencoba jadi kontraktor, usaha-usaha kayak gitu-gitu, terus menikah, terjun ke dunia politik, maju caleg 2014 tapi belum rezeki, kembali jadi pengusaha lagi, sempat jadi sekretaris HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, di 2015-2016 kalau saya tidak salah, terus terjun lagi di dunia politik. Jadi saya rasa semua levelnya berbeda. Ada enaknya ada tidak enaknya. Iya, berarti ada transisi dong yang dirasa Kak Haldin dalam hal ini. Apakah ada pengembangan kualitas diri dari Kak Haldin? Harus, harus. Makanya saya rasa mungkin ilmu saya masih belum cukup setelah lulus dari Australia. Baru kemarin kita daftar untuk S2. Ya, selain itu ya setiap orang bilang mau tua mau muda tetap harus belajar, upgrade dia punya diri. Benar. Jangan cuma HP aja yang di upgrade iOS-nya atau iCloud-nya gitu-gitu. Tapi manusia juga harus begitu tapi kalau saya rasa, kalau saya pribadi saya lebih suka dari pengalaman saya upgrade saya punya diri. Turun ke bawah, lihat kalau ada yang panggil enggak mungkin kayak sebagai pencitraan tiba-tiba ada orang pungut sampah turun juga pungut sampah tidak. Ada panggil, ada sama-sama acara-acara ke bawah, dengarkan masyarakat. Jadi mendengarkan aspirasi itu tidak harus lewat program-program DPR seperti reses atau lain-lain. Tapi mungkin pas di warung kopi, Pak Ketua. Bisa informal juga. Ya, dia bilang, Pak Ketua ada begini-begini kok. Sudah saya bantu selama masih saya punya kebijakan. Kayak gitu. Berarti lebih senang sebagai anggota, dalam hal ini anggota, istilahnya anggota DPRD atau menjadi pengusaha Kak? Sama-sama enak. Sama-sama enak, tapi tidak bisa dijalani dua-dua. Iya, benar. Tidak bisa dijalani dua-dua. Kalau saya pribadi saya tidak tahu mungkin ada orang yang dikasih kemampuan untuk bisa melaksanakan multitasking. Tapi kalau saya pribadi ya masing-masing enak. Ada enaknya, tidak enaknya. Tapi ya kalau di pengusaha kita mungkin memikirkan untuk diri sendiri sama orang yang kita kerjakan. Mitranya kita misalnya gitu. Dan hasilnya dari pembangunan misalnya pembangunan rumah kayak gitu. Kita ada kepuasan sendiri. Tapi kalau kita di DPR keluhan banyak nih. Tapi ada kepuasan pas kita sudah, amam itu bos, sudah diperbaiki jalanan tak? Drainase tak sudah saya usulkan. Insya Allah tahun ini dikerjakan itu. Siapa yang kerja Pak? Urusannya pemerintah kota. Itu. Dan pas bilang Pak Waka, makasih banyak sudah diselesaikan. Ada kepuasan. Itu melebihi kepuasan mungkin kalau kita terima uang 1 triliun. Karena kenapa? Kita sudah menyenangkan hati orang lain lagi. Banyak orang lain. Ya, tidak semuanya bisa kita selesaikan. Tapi minimal setiap tahun ada yang diperbaiki dari kita punya konstituen, dari kita punya masyarakat yang bantu kita kemarin jadi anggota dewan. Kita bantu kembali mereka untuk diperbaiki apa yang mereka merasa kurang. Nah, itu kayak merasa selesai utang satu. Maksudnya dalam artian pemikiran saya adalah ada juga guna-guna kok jadi anggota dewan kayak gitu. Walaupun masih ada yang keluhan-keluhan yang lainnya. Kan nggak bisa juga sepenuhnya istilahnya memuaskan kehendak masyarakat begitu, aspirasi masyarakat. Ya, tergantung, biasa ada yang puas, ada yang kurang, karena itu namanya kehidupan. Kalau cuma semuanya happy, semuanya itu namanya mesin. Karena tidak ada yang berjalan nggak ada dinamisnya gitu. Kalau sesuai di harapan semua itu pasti itu bukan namanya kehidupan. Jadi kalau kehidupan ini ajaran dari orang tua saya, ya itulah namanya orang hidup. Bisa bernapas, tiba-tiba pusing, sakit, sehat lagi, itulah hidup. Berbicara tentang orang tua Kak Haldin, apakah Kak Haldin terjun ke dunia politik mengikuti langkah Bapak atau punya gaya sendiri Kak? Kalau masalah gaya, pasti setiap orang beda-beda. Kalau saya pasti ada saya punya gaya sendiri. Tapi mungkin sekitar dari 100%, ya 70% tidak mungkin jauh dari orang tua. 30% nggak mungkin jauh?
70% ya, mungkin jauh. Lebih banyak pasti lebih gen kita dari orang tua, dan itu bukan gara-gara gen juga, tapi gara-gara setiap beliau jalan, beliau menyampaikan pidato, mereka menyapa orang, pasti minimal itu yang kita contoh. Kenapa? Karena mungkin selama beliau ada di kehidupan saya, itulah sebagai patokan saya melihat itu. Tapi ada beberapa tokoh juga yang saya suka ikuti, yang baik-baiknya semuanya seperti mungkin kayak Pak Sahrul. Oh, cara berpidato lebih banyak bercandanya kayak Pak Sahrul. Seriusnya sekian. Itu saya timbulkan ke bawah. Tapi kalau saya pribadi yang saya timbulkan lebih banyak pelawaknya dibandingkan karena beberapa momen-momen ketemu sama masyarakat atau enggak sama teman-teman organisasi, tiba-tiba disuruh menyampaikan sambutan, saya bilang aduh, lebih banyak kita bercanda ini dibandingin. Tapi saya bilang sama mereka adalah apapun yang saya sampaikan ini, walaupun di luar dari candaan, semua itu yang kita sampaikan ke saya tanggapi serius. Gitu. Karena ya mungkin seperti saya orang tidak mau banyak pusing. Ya kan, jadi kalau pertemuannya seperti mungkin 10 menit itu adalah serius, terus aduh gelisah kita ini. Gelisah. Tapi kalau bawa candaan sedikit walaupun topiknya sama, itu lebih masuk di kepala saya bilang gitu. Jadi saat ini serius atau mau bercanda, Kak? Ini sekarang lagi santai-santai. Oh, lagi santai, nggak ada serius, nggak ada bercanda ya? Iya, kita menunggu nih lawakannya Kak Haldin, Kak. Gimana mungkin? Mungkin bisa pantun Kak Haldin? Aduh, skip ya Kak? Iya, kita skip dulu, karena itu harus terkonsep dulu. Oh, siap. Kak Haldin, kalau berbicara tentang konsep, pastinya udah ada persiapan di tahun 2024, katanya kabarnya mau naik lagi, Kak? Enggak. Bukan naik lagi, Kak? Bukan, istilahnya apa, Kak? 2024 ini saya mencalonkan diri lagi kembali di Kota Makassar, karena saya rasa saya belum bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang kemarin, jadi saya minta perpanjangan waktu. Karena kan waktu yang diberikan sama saya belum bisa memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, jadi saya minta perpanjangan waktu. Tapi kalau tentang arah pertanyaannya ini ke arah lain, ya kita lihat dinamika ke depannya. Karena kenapa pileg dan pilpres duluan, urusan masalah pilkada ya nanti kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Kenapa? Kalau memang masyarakat merasa, saya kan maju lagi kembali, saya kan tanya sama pemilih saya kemarin dan beberapa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat juga bilang, bagaimana masih kita mau bantu saya atau enggak? Kita masih harapkan saya menjadi anggota dewan. Dia bilang, iya Pak, ya sudah, saya bisa terpilih kan gara-gara kalian, gara-gara kita, gitu saya bilang ke orang Makassar. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tetap di Kota Makassar, bukan naik kelas kah atau pindah-pindah, enggak ada. Oke, berarti di garis bawah ya Kak, bukan naik kelas tapi tetap di Makassar. Masih tetap di Makassar. DPRD Makassar ya, DPRD Makassar untuk sementara ini. Urusan yang lain tergantung, siapa tahu ada yang lebih keras dorongannya sudah. Gitu. Dan ya sebagai manusia kita harus menyelesaikan tugas satu persatu aja dulu. Karena tidak bisa kita langsung memikirkan langsung setelah ini apalagi ya. Tapi kalau pemikiran untuk kita ke depannya adalah ke arah sana, tapi saya mau selesaikan satu persatu dulu. Itu. Kenapa Kak masih mau di Makassar? Kan banyak nih yang pendatang baru tapi langsung mau ke tingkat provinsi mungkin. Enggak, kalau saya rasa mau provinsi, mau DPRD Kota Makassar sama-sama kan di Makassar. Jadi saya pemikiranku ya udahlah, yang bersentuhan langsung sama masyarakat adalah DPRD kabupaten kotanya. Nah, saya rasa saya belum tuntas di kota, buat apa naik kelas gitu loh. Kalau ternyata saya ketemu sama masyarakat, dia bilang, Pak, jangan mikir lagi di kota sini, naik kelas mikir, itu yang pasti saya ikuti. Karena kan yang bantu saya kan adalah masyarakat. Kalau mereka maunya saya tetap di kota, ya di kota. Kalau mereka suruh saya ke provinsi atau tidak kemana pun ya saya ikuti. Tapi berdasarkan survei Kak, maaf ya Kak kalau menyinggung ya Kak, apa bukan karena alasan takut mengulang kesalahan yang sama Kak? Enggak juga sih. Berarti nggak benar ya Kak? Tidak ada kayak gitu-gitu. Ya namanya kita ini kan hanya bisa berencana. Urusan terpilih tidak terpilih atas yang ngatur. Sama masyarakat yang menentukan pilihannya. Jadi saya bilang jangan seperti pileg kemarin. Lebih banyak 40% banyak golput. Jangan. Jadi saya bilang sama masyarakat, siapapun pilihan Anda harus pergi memilih. Karena kenapa 5 tahun ke depan nasib tentang masalah pemerintahan ada di tangannya. Nah kalau mereka golput, jangan salahkan pemerintah kalau tidak terlayani, karena disuruh memilih kita tidak pergi memilih. Kayak gitu. Berarti persiapan untuk di tahun 2024 sejauh ini berapa persen Kak?
Kalau mau dibilang sudah 100%. Udah 100%. Kenapa? Ya. Saya terpilih, karena saya pasti memikirkan waktu ini sudah terpilih, saya pemikiran bagaimana tetap jadi anggota dewan lagi. Maksudnya untuk bisa terpilih lagi ke depannya. Jadi setelah terpilih, ya itulah gunanya saya mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Kalau saya tidak berpikiran untuk tetap masuk di politik, pasti bilang, sudahlah, terserah apa kita mau bilang. Tapi karena saya berpikiran untuk tetap terpilih 2024 atau berikutnya lagi, apapun komplain dari masyarakat, karena memang kita dididik sama orang tua tentang kalau sudah dibantu sama orang lain, ingat bantu pilih kembali. Jadi itulah itu yang saya lakukan. Jadi bukan seperti mungkin orang bilang, Pak, kenapa belum pasang baliho? Tak belum. Baliho ini sudah berada di mukaku. Jadi sejaknya dari awal saya terpilih, ketemu sama kita, ini nih balihoku, saya bilang gitu sama mereka. Bahkan masyarakat sudah menanyakan hal itu, Kak, ya? Sudah sampai detik ini. Kenapa Pak orang sudah jalan kita belum? Saya sudah jalan dari 2019, saya bilang gitu. Bahkan saya tidak terpilih 2014 saya sudah jalan. Itu gunanya saya 100% timku yang kemarin itu lagi kembali. Tidak ada pengurangan. Tidak ada perubahan. Penambahan ada. Penambahan pasti ada karena ya masa sekarang kemarin suara sudah 5.200 kurang 4 kalau saya dasar 5.200 masa tetap 5.200. Masa cuma itu masyarakat itu saja yang mau dibantu, kasihan. Berarti targetnya nanti harus kita bisa, kalau bisa lebih lah, walaupun lebih satu. Tapi optimis lah ya. Bisa nanti mungkin harus dibandingkan yang lain. Pokoknya saya sejak dari 2019 sekarang tetap jalan terus. Target kita harus lebih besar. Orang bilang kalau mau lebih tinggi harus target 2 kali lipat, ya kan? Tetap jalan. Tapi saya tidak memutuskan semangat teman-teman yang ada di dapil saya, khususnya dari Partai Golkar. Silakan jalan. Banyak suara. Saya bilang banyak suara, cuma mereka mungkin belum tersentuh. Jadi kita cari-cari lumbung-lumbung suara untuk kembali memenangkan Partai Golkar di Kota Makassar. Amin. Gitu. Sukses Kak Hardin. Tapi sebelum itu Kak jangan closing statement dulu Kak mengenai ajaran orang tua. Pastinya kan ada yang tertanam begitu dalam benaknya Kak Hardin sampai saat ini duduk sebagai wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Ajaran-ajaran seperti apa sih Kak yang selalu dipegang teguh oleh Kak Hardin? Kalau saya sih dari orang tua selalu menyarankan baik-baik semuanya. Kalau di situ pokoknya dengarkan, kalau memang tidak bisa kita kerjakan, bilang tidak bisa. Karena di luar dari kebijakan kita. Kalau itu tugasnya pemerintah kota sebagai eksekutif, dia bilang, itu tugasnya mereka. Kita ininya sebagai pengantar surat. Ambil surat dari masyarakat, sampaikan ke pemerintah kota, ini maunya masyarakat. Jadi istilahnya masyarakat mau diperbaiki jalannya, ini kita perbaiki. Jangan jalanannya yang kita beritahu, bilang mau diperbaiki, ternyata drainasenya yang diperbaiki. Gitu loh. Dan mereka jujur di daerah Manggala rawan namanya banjir. Seperti kemarin disampaikan kepada kita, bilang Pak bagaimana caranya hilangkan banjir. Saya candai, saya bilang kalau hujan di malam Pak, besok banjir cocok nih. Tapi yang salah itu adalah kalau tadi malam tidak hujan, besok banjir. Itu candaan saya bilang. Tapi saya bilang itu bukan dari kebijakan kita di pemerintah kota untuk menggali sungai atau tidak memperlebar lagi sungainya, karena yang buat banjir itu adalah memang karena aliran tertampung di situ. Saya bilang akhirnya kita bilang kan pemerintah kota tidak bisa kerjakan itu Pak, tapi dengan tugas kedewanan kita melakukan lobby-lobby ke pemerintah provinsi atau ke DPR RI untuk bisa digali kembali atau tidak diperbaiki drainasenya, sungainya, akhirnya diperbaiki juga. Tapi pelan-pelan, karena saya bilang sama mereka, kalau tugasku Pak besok selesai, tapi kalau tugasnya orang lain tidak bisa Kak Pak, kayak begitu. Itu intinya yang menjadi tupoksinya Kak Hardin bisa dibicarakan dan diselesaikan begitu ya Kak? Iya. Dan memang kalau memang selama itu di genggaman saya semua bisa terselesaikan. Seperti membantu beberapa orang tua yang kemarin mau masuk anaknya sekolah, 99% masuk semua. Gitu. Walaupun jauh sekolahnya, ada beberapa yang kita tidak bisa perjuangkan masuk di sekolah yang dia inginkan karena faktor dekat, zonasinya. Kita yang penting anaknya kita sekolah daripada tidak sekolah atau tidak nganggur 1 tahun, kasihan kita punya anak. Dan kita memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mereka terima. Gitu loh. Saya rasa masyarakat itu semuanya tidak ada yang langsung mau, tidak kita bantu Kak. Tapi karena kita tidak memberikan penjelasan ke mereka jadi berpikiran begitu. Tapi kalau kita memberikan penjelasan dan kita sudah memperlihatkan apa yang kita usahakan, saya rasa mereka terima. Tapi Kak, kalau penjelasannya selalu untuk pada saat bertemu maksudnya, apakah tidak capek juga bagi Kak Hardin? Enggak. Sama itu dia bilang masyarakat, tidak capek Pak kalau minta suara sama saya datang terus minta tolong. Itulah tugasnya kita. Timbal balik saja saya bilang. Kalau kita kan bisa menilai siapa yang pilih kita, siapa yang bantu kita kemarin, dan kalau dia yang datang sama kita minta bantuan, otomatis kita harus prioritaskan.
karena dia yang bantu kita kemarin. Tapi bukan dalam artian yang lain tidak kita bantu, tidak. Siapapun yang datang kita terima dan memberikan penjelasan seperti itu. Jadi sistem dari 19 kelurahan yang ada di Pendopo Manggala, cuma 5 kelurahan yang kemarin saya fokusi, tapi setelah berjalan 4 tahun ini, hampir semua kelurahan minta dibantu, kita dengar komplainnya, dan alhamdulillah bisa semuanya terlayani. Terrealisasi ya Kak? Aman semuanya. Aman, alhamdulillah. Kak Haldin, sebelum kita ke closing statement, kita ingin mendengar tanggapan dari Kak Haldin terkait ini kan kabar-kabar dari yang beredar begitu bahwa Partai Golkar saat ini mendukung Prabowo begitu. Tapi tidak tahu ke depannya apakah mungkin ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau Kak Haldin sendiri mungkin dalam membantu pemenangan untuk Pilpres nanti seperti apa Kak? Kalau saya sih pribadi gini, mungkin sama dengan partai-partai lain. Sudah ada perintah DPP, sudah diteruskan oleh DPD 1, Sulawesi Selatan, dan sudah sampai di Kota Makassar untuk bagaimana caranya mensosialisasikan dan memenangkan Pak Prabowo. Jadi saya bilang itu kalau sudah perintah partai kita harus lakukan. Jadi langkah-langkah yang kami setiap lakukan, biasa ketemu sama masyarakat, dia bilang, Pak, ke arah mana Presiden? Untuk sementara Golkar ke Pak Prabowo. Sudah final Pak, sementara final. Saya bilang gitu. Jadi apa kita pilih Pak? Kalau saya harus pilih Pak Prabowo karena itu perintah partai. Ya, kalau dari kita, saya harapkan juga kita pilih dia. Gitu. Tapi kalau sementara ini karena belum ada pasangannya Pak Prabowo, saya rasa tetap kita sosialisasikan apa dari keputusan partai. Jadi bilang Pak Prabowo ya Pak Prabowo. Nah, sementara ini perintah dari partai adalah memasang baliho yang ada foto kita dan ada fotonya Pak Prabowo. Tidak ada masalah, tidak susah itu tambah fotonya Prabowo. Yang susah itu adalah filenya belum sampai. Tapi di Google pasti kita bisa dapat. Tapi saya rasa itulah cara langkah-langkah awal untuk kita mengkampanyekan Pak Prabowo biar dikenal dulu sama masyarakat. Berarti untuk Haldin sendiri udah pasang juga baliho dengan sementara fotonya? belum dipasang. Oh, belum dipasang. Baru didesain. Itu karena bagaimana caranya Pak Prabowo yang calon presiden kita tidak terlalu kecil juga di bawah dan beliau juga tidak terlalu kecil di atas. Boleh juga sekaligus Kak Haldin juga caleg juga situ ya? Iya. Tapi kan sementara ini saya memang belum menyebar beberapa banner-banner untuk dianukan, tapi untuk sebagai pemenangan kita sudah ketemu sama semua tim untuk membicarakan mau saya mau Pak Prabowo. Gitu. Ya, terima kasih Kak Haldin. Sebagai closing statement Kak, kita ingin mendengar langsung dari Kak Haldin sepatah dua katanya untuk para pemuda begitu yang ingin terjun ke dunia politik, yang telah mendapat insight dari Kak Haldin langsung dari tayangan ini, seperti apa kata-kata yang boleh diberikan motivasi atau apapun Kak, imbauan boleh banget, silakan. Ya, saya himbau kepada semua Tribuner sama masyarakat Kota Makassar khususnya anak muda, pemuda itu harus berperan, bukan baperan. Dan harus mendukung beberapa kader-kader muda kita, mungkin pejuang-pejuang muda yang ada di seluruh partai, khususnya saya di Partai Golkar, ya minimal kalau tidak bisa memberikan retribusi seperti pikiran, jangan menghalangi mereka punya keinginan. Karena kenapa? Saya rasa semua calon legislatif yang muda, yang mau maju ke depan, bukan dalam artian mereka tidak mau menemui kita, tapi belum dapat pertemuan yang baik untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Saya rasa semua anak muda di Kota Makassar ingin menyampaikan semua aspirasinya dengan baik. Saya rasa mereka pasti akan mendengarkan apa keinginan kita. Seperti sekarang, seperti saya pribadi, kalau mau mendengarkan anak muda ya harus bikin pertandingan Mobile Legends dulu atau enggak PUBG. Nah, mungkin di situ saya dengarkan maunya masyarakat, karena kita tidak mau sebagai perwakilan dari anak muda melakukan sosialisasi bawah, tapi anak-anak muda malah justru di samping tempat kita melakukan game-game. Kita maunya mendengarkan juga apa motivasi. Tapi intinya walaupun kita tidak pikirkan politik, tapi orang-orang politik seperti saya pribadi memikirkan kalian semua. Terima kasih. Mari kita beri aplaus buat Kak Haldin. Terima kasih Kak Haldin. Jadi kata kuncinya untuk tayangan ini, jangan baperan, mari berperan. Mari gitu berperan. Mari berperan, jangan baperan. Pokoknya bisa dibalik-balik, pokoknya itu intinya. Jangan baperan dan harus berperan. Dan ini waktunya untuk para anak-anak muda ikut terjun ke dunia politik, bukan hanya sebagai legislatifnya, tapi mungkin dari suara-suaranya jangan golput ya Kak? Jangan golput. Karena masyarakat, pilihan kita itu yang menentukan masa depan bangsa ini. Oke, terima kasih Kak Haldin atas waktu dan kesempatannya sudah mau
ke studio Tribun Timur Siap dan berbagi diundang untuk kembali. Tribuners. Iya, dinantikan kehadirannya lagi Kak Haldin. Mungkin di episode selanjutnya kita akan berbincang lagi. Terima kasih Kak, sehat dan sukses selalu Kak. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Bincang Kota. Dan jangan lupa untuk saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili Kak Haldin dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.